Selamat malam, selamat datang di Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir menjadi pertimbangan untuk diusung sebagai capres dan juga cawapres. Munculnya nama Ganjar dan juga Erick diklaim dari suara kader PAN di Jawa Tengah dan sejumlah DPW PAN lainnya. Sementara Koalisi Indonesia Bersatu belum menyatakan siapa sosok capres-cawapres yang akan diusung dalam Pilpres 2024. KIB berisikan PAN, Golkar, dan juga P3. Lantas siapa jagoan PAN di Pilpres 2024 dan bagaimana partai ini mengarungi tahun politik menuju pemilu 2024? Inilah Talk Politik selengkapnya. Teriakan Ganjar Presiden, Erick Thohir Wakil Presiden menggema di Semarang, Jawa Tengah. Dalam acara tersebut, DPW PAN juga tengah merekomendasikan duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden dari PAN. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat menyinggung soal pemimpin berambut putih dan kerutan di wajah. Memang kalau lihat rambut yang putih, ya paling jelas itu Pak Ganjar, betul nggak? Tapi Pak Erick juga kalah. Kalau kerut-kerutan muka kayaknya Pak Erick tuh. Nah, bagus kan kalau Pak Erick duduknya deket-deket Pak Ganjar kan bagus ya. Kader PAN di Jawa Tengah mendorong pasangan Ganjar Erick dalam kontestasi Pilpres 2024. Ya, nama Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir dinilai memiliki elektabilitas yang mumpuni untuk diusung Partai Amanat Nasional. Sinyal itu menguat karena PAN selalu mengundang kedua tokoh ini dalam beberapa kali kesempatan. Seperti apa peta dukungan Capres-Cawapres Partai Amanat Nasional di Pilpres 2024 dan bagaimana PAN menyiapkan diri di tahun politik menuju 2024. Malam ini sudah hadir di studio Talk Politik with Reinhard Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Bang Zul, selamat malam. Malam, Renat. Apa kabar Bang, sehat? Baik, baik. Ya. Saya ingat ketika terakhir bertemu Bang Zulhas itu masih isu mau menjadi menteri, masuk ke dalam kabinet. Nah sekarang alhamdulillah dipercaya oleh Presiden menjadi Menteri Perdagangan ya Bang Zul. Tugas ini, tugas. Ya. Seperti apa rasanya Bang Zul kembali menjabat di eksekutif? Setelah sebelumnya kan ketua MPR, lebih banyak legislatif dan di saat yang sama tantangannya lebih banyak dan padat waktunya. Ya. Dan di saat yang sama juga kemudian menjadi ketua umum Partai Amanat Pertama Nasional. Misalnya kita baru saja melewati Nataru kan. Saya bersyukur alhamdulillah tidak ada komplain, tidak ada gejolak, bahan pokok tersedia, harga terjangkau. Itu saya bersyukur sekali. Tentu hari-hari mendatang akan menghadapi tugas berat kan, yaitu puasa dan lebaran. Nah, kita bersiap dari sekarang. Oke, bersiap dari sekarang. Bang, kita akan ngomongin politik banyak. Oh iya, dengan senang hati. Tapi nanti kita juga akan bahas soal Pilpres dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mulai dulu Bang Zul, dari isu reshuffle kabinet. Tentu ini adalah hak prerogatif Presiden. Tapi merespon dinamika politik nasional, manuver partai-partai koalisi, kemudian berkembang isu itu. PAN sebagai partai yang ada di kabinet saat ini, apakah menilai memang melihat dinamika politik Pilpres, Presiden perlu melakukan reshuffle? Ya, jadi gini Reinhard, saya menyadari dan mengerti reshuffle itu hak penuhnya Pak Presiden. Karena Presidenlah yang berhak menilai kolegа saya termasuk saya kan. Jadi saya tidak etis kalau saya menilai kolegа sendiri. Kami sesama di kabinet, sesama kerja, kami kerja keras bareng-bareng ya. Dan itu memang sepenuhnya prerogatif Presiden. Jadi haknya beliau penuh. Saya lebih bagus ngurus cabe gitu kan. yang seperti Bang Zul bilang, saya lebih baik ngurus cabe saja gitu. Cabe, ngurus sembako ya kan. Sekarang ini harga telur sudah bagus gitu, terus harga ayam sudah bagus ya, bawang sudah bagus kan, harganya sudah bagus sekarang. Memang kedelai masih mahal,
Kita berusaha keras, sekarang sudah datang, mudah-mudahan bisa 12.000 per kilo. Saya ngurus itu aja deh. Oke. Tapi banyak yang mengaitkan begini Bang. Dulu ketika PAN ada di dalam, kemudian mendukung Prabowo Pak Sandi, PAN dinilai gentle karena mundur dari pemerintahan. Nah ini juga dianggap kemudian sama dengan yang terjadi di Partai Nasdem yang sebaiknya kemudian mundur. Bagaimana Bang Zulhas mencermati dinamika ataupun isu soal reshuffle ini sebenarnya? Ya tentu partai politik punya dapur masing-masing, punya prinsip masing-masing, punya kebijakan masing-masing, tentu kita sepenuhnya hormati gitu. Ya kalau PAN dulu ya begitu, kalau PAN dulu ya kami keluar ya kami tarik menterinya gitu. Tapi kalau partai lain tidak, itu hak sepenuh mereka kita hormati. Oke. Karena tiap partai kan beda-beda kebijakannya. Iya. Ya. Dan Anda mempercayakan itu sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo pastinya. Oh iya tentu, kalau itu haknya beliau kan. Kan yang menilai kabinetnya itu kan dalam demokrasi itu kan yang berkuasa rakyat, yang berdaulat itu rakyat kan. Nah rakyat ini nggak bisa jadi presiden semua kan. Maka milih. Setelah milih terpilih Pak Jokowi, maka kedaulatan pindah. Kedaulatan ada di Pak Jokowi sebagai presiden, eksekutif, sebagai juga kepala negara. Jadi beliau itu cermin kedaulatan rakyat karena dipilih, elected terpilih. Jadi kepala pemerintahan juga kepala negara gitu. Nah presiden nggak bisa kerja sendiri kan, maka dia mencari pembantu-pembantunya. Saya di bidang perdagangan, ada di bidang-bidang lain. Jadi kami ini disebut pembantu presiden. Jadi yang punya kuasa kedaulatan itu presiden. Sebagian kewenangan presiden diberikan kepada kita di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu menteri itu namanya pembantu. Kita tidak punya hak untuk kebijakan mengenai reshuffle, mengangkat kementerian, karena kita adalah pembantu presiden, itu hak penuhnya beliau. Gitu. Jadi ada atau tidak, mari kita akan tunggu bagaimana keputusan dari Presiden Joko Widodo ya, Bang Zulhas. Oke. Kalau soal Pilpres Bang, ini juga menarik membaca bagaimana PAN dan juga KIB, dan yang tadi juga sudah kita lihat gambarnya dan juga beritanya bahwa ada kedekatan yang tampaknya dimunculkan oleh PAN dengan Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Erick Thohir. Apa yang terjadi soal ini sebenarnya Bang? Ya itulah bagusnya demokrasi. Demokrasi mungkin bukan yang sempurna, tapi sekarang masih terbaik karena kita punya jeda. Jadi tiap 5 tahun kita pilih lagi, tiap 5 tahun kita pilih lagi, dan ini penting Pilpres itu, karena kita akan memilih pemimpin yang akan menjadi kapten kita untuk 5 tahun mendatang. Kita mau dibawa kemana dalam geopolitik yang cepat berubah seperti sekarang ini, ya kan? Saya baru dari Amerika sekarang beda, nggak seperti kemarin ya. Dilarang Islamophobia oleh Biden yang sekarang ya. Dilarang kan? Nah dia isu-isunya sekarang yang diangkat mengenai HAM, demokrasi, mengenai climate change, kesetaraan. Nah, karena dia merasa mungkin yang nyata yang dihadapi adalah Tiongkok gitu. Apa yang berbeda kalau kemudian kita melihat di Indonesia konteksnya? Nah, kemudian Timur Tengah juga berubah nih. Berubah bukan 180 derajat, 360 derajat ya. Arab Saudi sekarang Jeddah pantainya udah kayak pantai Kuta gitu ya. Belum nanti kalau niomnya jadi, kita lihat Dubai, kita lihat Qatar, kan beda jauh sekarang. Lebih gemerlap ya Bang ya? Nah terus kita ini mau kemana gitu. Nah, itulah kita perlu nakoda yang bisa membawa arah bagi kita 5 tahun yang akan datang dalam situasi dunia yang cepat berubah. Jadi penting sekali memilih presiden pemimpin termasuk DPR yang akan datang. Oke, jadi ketika Bang Zulhas beberapa hari yang lalu menyampaikan apakah Pak Erick Thohir cocok jadi calon kita, kira-kira begitu kan? Apalagi kemudian juga mengundang Pak Ganjar. Ini sebuah sinyal yang kuat atau gimmick politik saja menuju ke tahun 2024? Begini, pertama kita gagas namanya KIB. KIB itu Koalisi Indonesia Bersatu. Kenapa? Setelah 2 kali pemilu terakhir, ya Pilpres terakhir 2 kali, calonnya 2. Ya. Sampai hari ini residunya nggak selesai. Ya, ada cebong, ada kampret lah, macam-macam, tidak produktif dan polusi, memberikan polusi, ya, memecah belah, manfaatnya nggak ada dan tidak produktif gitu. Nah oleh karena itu kita coba menggagas
agar ada nanti kandidat tuh 3 kalau bisa. Maka lahirlah Koalisi Indonesia Bersatu KIB. Satu itu. Agar nggak langsung tengkar gitu. Yang kedua, kita ingin menggeser nih Reinhard. Pertengkaran-pertengkaran yang tidak produktif menjadi pertengkaran yang seharusnya dan produktif. Oke. Kalau kemarin pertengkaran cebong kampret lah soal suku, agama dan lain-lain, karena itu cepat sekali membakar emosi, ya. Jadi istilahnya itu jangan sampai pemilu ini kita terus memelihara kemarahan, kita rugi sendiri kan. Nah boleh kemarahan, pertengkaran itu kita geser, pertengkaran di pemikiran, kita mau dibawa kemana? Bagaimana konsep ekonomi kita menghadapi dunia yang berubah cepat. Bagaimana sikap kita terhadap perubahan lingkungan, climate change, ya, yang sekarang sudah menjadi concern dunia. Gitu. Nah, bagaimana mengenai program-program kita, isu-isu kita mengenai keadilan, kesetaraan. Sebagaimana cita-cita Indonesia Merdeka, adil bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Nah itu yang kita bangun. Bagaimana pemilu kita, demokrasi kita hari ini, apakah sudah sempurna? Sekarang, apa yang kita perlu perbaiki? Ya, nah, sekarang misalnya, sekarang ini rame, pilpresnya nanti, tapi sekarang sudah ribut capres-capres kan? Nah, bahkan ada yang tadi isu reshuffle karena misalnya partai politik mendukung capres padahal sudah diatur oleh agenda pilpresnya nanti. Nah ini apakah ini sudah betul? Tapi kan itu karena parpol juga sebetulnya Bang, Iya. yang kemudian juga melakukan manuver Oleh politik karena dong. itu, apakah ini sudah bagus? Kalau belum bagus, bagaimana seharusnya? Jadi pertengkarannya di situ. Sekarang ada pertengkaran baru, terbuka atau tertutup. Coblos memilihnya, nanti legislatif. Itu saya kira lebih produktif, walaupun kita kalau tertutup menurut kami mundur. Tapi yang tertutup juga mempunyai alasan gitu. Itu pertengkaran-pertengkaran gitu akan menghasilkan satu kesimpulan yang lebih baik menurut saya. Ya ketimbang kita bertengkar sukunya, agamanya ya, bela Islam, musuh Islam, ya kan, pro Amerika, pro Tiongkok itu, ya capres kita itu semua sudah Pancasila. Kalau dia jadi presiden, calon presiden kita itu pasti membela seluruh rakyat Indonesia. Nggak mungkin cuma bela Islam atau bela ini, nggak mungkin, gitu. Tapi itu diangkat, ya. Jadi masa marah itu, kemarahan yang 2 kali pilpres itu terus mau kita teruskan, menurut saya jangan dong, gitu. Oleh karena itu kita geser pertengkarannya itu, pertengkar di konsep gagasan bagaimana seharusnya Indonesia hari ini, esok dan yang akan datang. Oke, kaitannya dengan sinyal dukungan yang tadi saya tanyakan soal ke Pak Ganjar dan juga Pak Erick Thohir dengan apa yang tadi Bang Zul jelaskan. Ya, memang itu tahap pertama kita. Setelah paling tidak garis besar pemikiran kita rumuskan, itu nanti yang kita pertengkarkan, kemudian kita akan diskusikan mengenai siapa yang cocok. Gitu. Itu ideal. Tapi dalam politik ada ideal, ya, ada realita. Nah, kami idealnya Rakernas PAN sudah memutuskan, Renhat. Calon yang akan kita usung itu ada 3 klaster. Pertama tentu KIB. KIB itu ya ada Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar. Pantas enggak? Ya pantas dong, pemenang nomor 2. Ketua Umum ya. Ada Pak Mardiono dan ada Ketua Umum PAN saya. Ini klaster partai. Kedua ada klaster dari pemerintahan daerah. Ada Pak Ganjar, Kepala daerah. Kepala daerah, ada Pak Anies, ada Pak Ridwan Kamil, tapi Ridwan Kamil sekarang udah merapat ke Golkar. Berarti Masih kan, masuk nggak nih radar berarti kalau begitu? ya kan sudah Golkar, berarti capresnya kan Pak Erlangga dong, ya kan? Ya kan berarti kan karena Pak Ridwan Kamil masuk ke Golkar, berarti capresnya Pak Erlangga. Yang berikutnya Khofifah, ya. Ini klaster kepala daerah. Ada klaster eksekutif dari kementerian, itu Pak Erick Thohir, ya. Kemudian ada juga Ibu Puan. Jadi apa yang diputuskan masih belum ada perubahan, masih 9 nama. Gitu. Bahwa kemudian lebih banyak menunjukkan kedekatan dengan Pak Ganjar dan juga Pak Erick, ini kan sekarang dalam proses, ini daerah-daerah ini sekarang mengerucut kan, tadinya 9, Jawa Tengah sudah bulan meminta DPP kepada Pak Ganjar dan Pak Erick. Gitu. Jawa Tengah, NTT juga sudah Pak Ganjar. Oke. Terus Papua juga sudah Pak Ganjar.
Provinsi Bali juga sudah Pak Ganjar gitu. Tapi Sumatera Barat minta Pak Anies gitu ya. Yang lain lagi berproses. Tentu pada saatnya nanti akan mengerucut kepada siapa artinya ya. Tentu kalau kader-kader partai juga ingin ketua umumnya sebagai harapan idealnya ketua partai itu kan maju idealnya. Tapi sekali lagi nanti kita akan ketemu realita kan. Karena apa? Karena ada syarat. Pilpres itu kan 20% Renhat. Oke. Jangan salah, kami nggak bisa memutus sendiri. Gitu. Dan sudah bersama dengan KIB kan Bang? Iya, Oke. justru itu nanti kita mesti berunding kan. Ya, oke. KIB gimana, Golkar, bagaimana P3, bagaimana PAN kita berembuk ya kan. Oke. Gitu. Tentu nanti mungkin akan ada yang nambah lagi kan. Ada lagi yang bergabung atau gimana. Nah inilah yang akan mulai Oke. dibahas. Oke. Saya kira mulai Februari ini kita akan masuk ke sana. Oke, sebentar lagi Februari. Iya. Kalau tadi Bang Zul katakan realita berbeda dengan yang idealnya di politik. Oke, kita sekarang bicara yang idealnya. Yang idealnya menurut PAN dan juga Bang Zulhas, siapa yang bisa untuk maju di Pilpres 2024 dan bagaimana kemudian KIB saat ini Bang Zulhas soal posisi capres-cawapres. Tapi dijawabkan nanti Bang. Kita break terlebih dahulu. Kami segera kembali.